Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita masuk hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Seluruh bacaan suci hari ini yang berpuncak di dalam bacaan Injil Lukas. Kita kembali merenungkan satu refleksi tentang pohon ara yang tidak ditebang. Satu refleksi tentang kesabaran dan pengampunan dari Tuhan yang terjadi atas kita manusia. Konteks Injil Lukas tentang pohon ara yang tidak ditebang ini sebenarnya diawali dengan satu cerita tentang orang-orang yang pada akhirnya meninggal dunia karena mengalami keruntuhan. Satu bangunan yang menewaskan sekian banyak orang, menumpahkan darah banyak orang. Dan selanjutnya di dalam Injil yang sama dikisahkan tentang pohon ara yang tidak ditebang. Saya mengajak Bapak Ibu untuk fokus kepada cerita pohon ara yang tidak jadi ditebang ini. Kita tahu bahwa cerita ini dimulai tentang seorang pemilik kebun yang memiliki pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun itu datang dan ingin menebang pohon ara tersebut, tetapi penjaga kebun itu minta kesempatan untuk bisa memupuk dan merawat pohon ara itu selama 1 tahun lagi. Dari latar belakang teks ini, kita masuk dalam satu refleksi tentang kesabaran, bahwa penjaga kebun minta kesempatan untuk boleh memupuk dan merawat pohon ara itu lagi selama 1 tahun, yang menunjukkan kesabaran dan kepercayaan bahwa pohon ara itu masih dapat berbuah. Kita juga boleh merefleksikan tentang rahmat pengampunan. Pemilik kebun itu mau untuk tidak menebang pohon ara itu, menunjukkan pengampunan dan kesediaan untuk memberikan kesempatan kedua. Dan kesempatan kedua itu menumbuhkan adanya perubahan. Pohon ara memerlukan waktu dan perawatan untuk bisa berbuah, yang menunjukkan pertumbuhan dan perubahan itu ternyata memerlukan waktu dan usaha. Cerita ini juga menunjukkan kasih karunia Tuhan yang mau memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan ini kita mau belajar. Yang pertama, kita perlu yang namanya kesabaran dan kepercayaan pada Tuhan, yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita merasa tidak berbuah di dalam iman, kita membutuhkan kesabaran dan keyakinan, kepercayaan bahwa karya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sabar dan percaya. Kita juga harus menerima pengampunan Tuhan dan mau memberikan kesempatan kedua pada diri sendiri dan orang lain.
Tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia, entah diriku maupun diri Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Maka kita perlu yang namanya pengampunan dari Tuhan, dan pengampunan itu yang dikatakan sebagai kesempatan kedua. Setiap orang pasti punya masa lalu dan masa sekarang, yang pasti tidak selamanya baik-baik saja. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa di sana. Tetapi yakinlah bahwa setiap kita punya masa depan di tangan Tuhan, masa depan yang Tuhan janjikan di dalam keselamatan itu. Maka kalau kita memberikan kesempatan kedua pada diri dan juga kepada orang lain, diharapkan kita mau bertumbuh dan berbuah. Dan setelah kita mengalami pertumbuhan dan berbuah, kita perlu berubah. Kita perlu membiarkan seluruh hidup dan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mau belajar satu hal hari ini. Selama masa Prapaskah ini, kita lebih intensifkan diri kita untuk mengejar pengampunan dan belas kasih Tuhan untuk kita. Dengan banyak perbuatan baik, perbuatan kasih. Mari kita melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga, yang mulia di mata Tuhan, yang Tuhan ciptakan dengan tangan kasih-Nya, bahwa setiap kita diberikan kemampuan untuk bertumbuh. Maka mari Bapak Ibu, semoga kita tidak menjadi pohon ara yang ditebang, tetapi menjadi pohon ara yang diberikan kesempatan bertumbuh dan hidup lagi karena kerahiman Tuhan. Maka kalau kita diberikan kesempatan kedua, inilah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan mari kita ambil kepercayaan itu dan jangan sia-siakan kepercayaan ini. Karena kepercayaan dari Tuhan itu mahal harganya. Kepercayaan inilah yang kita namakan sebagai pengampunan dari Tuhan untuk kita. Maka setelah kita mendapat pengampunan, kita mau mengubah seluruh hidup kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Jadilah pohon ara yang berbuah. Berbuah di dalam hidup, pekerjaan, karya pelayanan, dan hidup iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.